Di setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Kenangan bukan lagi mimpi, berbaur menjadi setumpuk rindu. Selamat dan sukses kawan, semoga lebih sukses di tempat yang berbeda dan dengan tantangan yang baru. Hai Modar, Aku Monik, dan aku Haidar, dan kami dari Humas! Pamit undur diri. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Humas Gemas. Welcome to Modar, Monik dan Haidar. Tak terasa 1 tahun sudah berlalu. 1 tahun, 12 bulan, 365 hari, 10 episode dari Modar telah menemani teman-teman Hima Formas selama ini. Semua cerita indah, cerita sedih, cerita menyenangkan, sampai cerita yang membuat hati kita jengkel juga sudah kita ceritakan dan kita lalui. Pasti suatu hari nanti kita akan merindukan saat-saat seperti ini lagi di masa depan. Maka dari itu, yuk kita dengerin sedikit cerita kilas balik dari teman-teman Humas yang sudah menjadi bagian dari kabinet Bara Abinaya selama setahun ini. Let's check it out. Oke, kita kembali lagi nih di acara apa nih, Tak? Podcast bareng sambatan anak-anak media. Oh, media dari Proker Humas juga ya. Ya, Connection tentunya dari Humas sendiri kita masuk ke ranah kayak media partner, terus publikasi konten dan lain sebagainya. Menurutmu dalam perjalanan ini gimana sih, Tak? Kita berdua nih menginisiasi terkait dengan Humas sendiri, apakah berjalan dengan lancar atau gimana nih? Nah, kalau menurut aku nih ya Kak, di antara proker-proker lain yang ada di Humas, proker kita nih yang paling ringan dan paling enjoyable untuk dijalani, iya nggak sih? Iya banget sih. Jelas banget sih itu. Karena kita sendiri kayak nanti nungguin ada yang minta media partner sama Hima Formas, Betul. kemudian juga ada nanti kita publikasi konten sehari-hari, dan itu pekerjaan yang buat kita bisa mengasah skill dan juga enjoy banget dijalanin dan bisa dijalani waktu luang gitu. Anjay, berarti kan kita prokernya ini nggak berat-berat banget, tapi ya harus dilakukan dengan secara baik ya. Benar banget. Ngomong-ngomong, kalau media partner kemarin tuh berapa sih, Tak? Wah, Udah banyak ya kan? banget aja. Berarti dari Hima Formas tahun ini menurutku gimana ya? Udah maju banget ya, semakin banyak yang mau ngajak media partner, terus konten-konten kita ya walaupun ala kadarnya tapi adalah intinya. Bener banget, apalagi insight dari Hima Formas sendiri juga naik terus kan, apalagi yang mengajak kita untuk media partner juga kayaknya lebih dari 20-an deh. Ya nggak sih, Kak? Dari aku segala nggak bisa ngitung. universitas nih, dari Unpad ada, dari universitas yang ada di Jawa Timur juga ada gitu. Dan juga di seluruh Undip juga banyak yang ingin ngajak media partner kita. Betul. Tapi dari media partner sendiri, teman-teman yang mau kayak berkeluh kesah, nge-DM di Hima Formas itu sebetulnya kita nih yang sebagai CS atau customer service-nya dari media Hima Formas. Bener banget. Nih kalau kalian ada yang nanyain, misalnya adik-adik maba yang nanyain gimana Kak kuliahnya, apakah kuliahnya tuh di Tembalang atau Pelabuhan, Itu yang menjadi yang paling sering ditemuin. sih, iya. Itu sering banget kita jawabin komen itu. Kemudian tanya-tanya jalur masuk di Infhum itu jalurnya SNBP Iya. atau apa. Zamanku dulu kayak PSSB, jalur rapot atau mandiri, kita ujian dulu gitu. Nah, adik-adik nih, buat calon-calon maba informasi dan hubungan masyarakat, kalau kalian tanya-tanya seputar prodi informasi dan hubungan masyarakat, kemudian tanya-tanya jalurnya, nah kita nih orang-orang di balik yang jawabin Jawab lah, DM kalian. pasti. Iya. Proker-prokernya walaupun dari Get Connect sendiri kelihatan gampang, tapi kita juga sibuk sih. Ya, sebenarnya sibuk banget. 3 job desk nih soalnya. Ya, betul. Nih buat kalian yang mau nerusin di
Humas, ambil aja Proker Gate Connection, soalnya tuh seru banget ya sih Kak? Iya. Seru banget, harus Terus- ada chemistry juga sih. Ya bener, keduanya harus ada chemistry, jadi kita nanti bisa enjoy banget jalanin Proker ini Prokeran. berduaan gitu Betul. aja. Mungkin dari Get Connect itu aja atau ada yang lain nih kita mau ngomongin keluh kesahnya sih dari Get Connect sendiri nggak ada menurutku. Iya. Tapi kebetulan nih aku sebagai di bidang humas sendiri kan juga bendahara nih. Waduh, ini mah yang Kita setiap tahu bulan sendiri. nagihin Ah, ya dari bendahara ke bendaharaan dari humas sendiri menurutku lancar jaya. Kemudian ya walaupun dari akhir-akhir ini kita sedikit seret karena ada proker yang mengharuskan uang dari humas sendiri turun tangan ya. Waduh, apa nih? Aduh, Wah, nanti proker bakal siapa nih? dibahas di proker yang lain. Iya, tunggu aja ya. Halo semua, kita dari Proker Roadshow. Jadi Proker Roadshow tuh apa sih, Syah? Boleh dong dijelasin? Oke, for show atau Proker Formas Roadshow merupakan program kerja dari bidang humas yang kerjanya itu biasanya studi banding bersama himpunan lain yang biasanya tujuannya itu untuk sharing session. Jadi kita tuh kayak menjalin relasi sama himpunan dari program studi yang ada di Undip ataupun dari universitas lain di luar Semarang gitu ya, Syah. Iya. Nah, terus Leoni, kira-kira keluh kesah yang Leoni jalanin selama menjalani Proker Roadshow apa aja sih? Kalau keluh kesah sih menurut aku ini ya, pas kita udah punya list himpunan mana yang mau kita ajakin, terus ternyata mereka yang nggak bisa. Bener banget. Iya bener banget kan. Kadang kalau misalnya udah kita approach gitu terus nggak dijawab kan kayak sedih banget ya. Iya. Itu Terus sih. kadang juga nggak bisa jalin kerja sama mereka karena jadwalnya nggak cocok lah, atau dari merekanya yang nggak bisa. Terus kalau keseruannya menurut kamu gimana sih? Menurut aku keseruan dari for show itu banyak banget sih. Kita jadi punya banyak kenalan, kita bisa kenalan sama dari teman-teman himpunan lain. Jadi menambah teman aja sih menurut aku itu yang benar-benar keseruan dari for show. Kalau menurut kamu apa, Leoni? Yang seru tuh pasti kita bisa nambah wawasan ya, saling sharing pengalaman di organisasi mereka seperti apa, di organisasi kita seperti apa. Jadi kan kita punya semacam pandangan baru, oh mungkin kita bisa upgrade himpunan kita nih gitu. Terus juga siapa tahu nemu jodoh kan dari himpunan lain. Aduh, roadshow mantap. Halo semuanya, halo. Kenalkan, aku dari Proker Jurnal Humas. Dan aku sendiri dari Proker Ngobras. Oke, jadi Jurnal Humas itu tuh tentang pembuatan konten branding dari jurusan Informasi dan Humas, khususnya di media sosial TikTok. Tahu sendiri kan, zaman sekarang kan TikTok udah viral banget ya, cepet buat naiknya. Betul. Nah, jadi itu buat pembuatan konten pertama aku sama Pasha itu langsung naik. Langsung naik ya, rame gitu, FYP Rame gitu ya. banget. Doks. Sedangkan aku sama Pasha itu pertama kali buat TikTok itu belum saling kenal karena kan beda kelas juga kan. Nah, buat awal-awal itu untungnya gampang buatnya. Rame langsung gitu ya. Langsung sampai sekarang tuh udah 50.000 yang nonton. Tapi kamu inget gak konten pertamamu tuh di TikTok apa? Apa di IG ya? Di TikTok. Apa konten pertama kamu? Inget gak? Ingat Apa? kayak ngasih tahu nih jalur PSBB. Oh, pendaftaran. Heeh. Bang sih, keren. Terus kesusahannya apa aja sih kalau bikin konten-konten gitu, ide gitu pasti ya? Iya, pastinya di ide sama cari talentnya sih. Kadang kita udah ada ide, cuman aku sama Pasha nggak ada waktu buatnya gitu. Berarti sekarang sampai saat ini udah ada total berapa konten sih di Hima Formas TikTok sama IG gitu? Kurang lebih ada 26 sampai 26? Iya. Keren, luar biasa, luar biasa. Iya, Itu karena- rame semua ya? Rame. Alhamdulillah. Keren, Karena keren, tuh keren. apalagi kalau buat kontennya tentang podcast kayak gini-gini, tentang acara himpunan, itu pasti yang nonton rame. Iya sih, bener sih. Soalnya gampang ya buat narik-narik orang gitu, rame sih soalnya.
Nah kalau dari aku kan ngobras ya, ini ngobras kan ngobrol asik bareng Humas. Ngobras tuh apa ya, proker gede yang konsepnya semacam talk show gitu kan. Ya orang-orang tau lah. Nah mungkin kalau orang belum awam ya, kenapa kayak ngobras tuh kayak baru banget. Emang ngobras tuh sebenarnya emang di tahunku di bawah naunganku emang ini baru berjalan pertama kali secara offline. Gitu. Oh ya? Iya baru pertama kali soalnya pas 2 tahun angkatan sebelumnya tuh kayaknya entah emang nggak ada atau setauku adanya online gitu, jadi baru di tahunku doang kayak ada gebrakan lah, ada inovasi lah, ada kalau ngobras tuh bakal digelarin secara offline. Kesusahannya sih ya apa ya kalau ngobras tuh sebenarnya pikir-pikir banyak sih ya, karena namanya proker pertama gede gitu, jadi susah buat narik orang, narik audiens, narik sponsor itu kan susah ya gitu. Apalagi aku juga kayak nggak terlalu berkompeten, jadi agak susah buat ngatur ngobras. Cuma ya alhamdulillah kemarin agak lumayan rame lah ya untuk ukuran proker pertama tuh bisa datengin apa namanya Vina Mulyana sih, keren sih. Jadi aku merasa ya alhamdulillah lah akhirnya bisa datengin Vina di ngobras tanpa harus ya ngutang-ngutang gitu, jadi lancar lah. Kan ada kan proker yang kayak harus nombok-nombok gitu kan. Jadi alhamdulillah ngobras mah lancar. Ya alhamdulillah. Banyak sih Iya sih. peminatnya. Tapi kamu sendiri di Hima Formas nyaman gak, Riz? Nyaman. Karena di lingkungannya juga ngedukung, ngebantu. Kalau kakak? Aku sih dibilang nyaman mungkin 50-50 lah ya, gara-gara ini proker kematian nih, proker kematian itu julukan dia, kalau orang belum tahu ya, julukan ngobras itu proker kematian. Ini sebenarnya senengnya ada, cuma lebih baik dukanya sih lebih tepatnya gitu ya. Jadi ya teman-teman yang nanti jadi ketua ngobras ya semangat aja ya gitu, dilanjutin aja sebisanya, kalau nggak bisa ya udah di blacklist aja lah ya. Udah sih mungkin dari kita ya, Lis, keluh kesah kita dan pengalaman kita di ngobras di Humas Hima Formas ya. Semoga teman-teman nanti yang melihat podcast ini bisa semakin terpikat dengan proker-proker Humas dan bertanggung jawab lah terhadap proker-proker yang nanti kalian pegang. Udah sih sekian gitu aja. Terima kasih semua. Dadah. Halo semua. Wah, gimana nih kabarnya Sobat Juara? Baik gak sih pastinya, apalagi kita udah di penghujung tahun Hima Formas nih Jo. Dan di penghujung kita akhir menjadi kabit wakabit. Tentunya pasti banyak cerita lah ya Kak ya, cerita dan kenangan yang sudah dilalui bersama, berdinamika dalam kerjasama tim, khususnya dalam bidang humas. Iya betul, di kepengurusan humas ini kita, terutama aku sama Joshua udah menjalani hari-hari sebagai kabit wakabit selama hampir bahkan udah 1 tahun lamanya. Wah. Tapi nggak kerasa ya? Nggak kerasa ya, karena kita ngejalannya dengan enjoy ya, karena kerjasama ya orang-orang hebat lah di balik layar humas ini. Ya, jadi kayak bukan kita aja berdua yang kerja, tapi kita punya staff-staff yang kerjanya mantul, keren banget. Nah, kalau dari Kak J sendiri nih, selama 1 tahun menjadi kabit humas, ada nggak sih momen atau pengalaman yang paling diinget sama Kak J, yang nggak bisa dilupain? Banyak banget sih pastinya, kayak pasti aku juga punya pengalaman, dari wakabita kamu juga ada pengalaman. Mungkin kalau dibilang keluh kesah ada aja. Mungkin kalau keluh kesah kadang ya, namanya kita manusia, kadang kita kerja juga standar by mood kita nggak sih? Kadang kalau kita lagi nggak mood, apalagi cewek-cewek dan anak-anak kita kebanyakan cewek ya Jo. Jadi betul pasti banget. Kerjanya kalau misalkan lagi nggak mood ya udah entar-entar aja, diulur-ulur aja. Jadi mungkin beban mereka makin banyak dan mereka mikirnya kok kerjaan kita banyak, padahal emang mereka yang mundur-mundur. Tapi dibalik semua itu ada kerja keras mereka untuk mencapai satu proker mereka gitu, yang akhirnya wah gila, bangga banget. Keren banget. Ya namanya juga manusia ya, ada pasang surutnya. Ya kadang bosen, kadang lagi produktifnya tuh. Nah biasa. Namanya juga proses. Apalagi kalau ya awal-awal kita kerja mungkin lagi semangat-semangatnya dan mungkin udah mau di akhir-akhir peningkatannya agak berkurang. Cuma
kita harus tetap nyemangatin ya Jo, kayak Pasti tentunya. ayo kita goalsin proker mereka biar selesai gitu. Dan bersyukurnya nih Jo, dari bidang humas kita udah selesain semua proker. Keren banget. Dan di humas ini juga banyak proker-proker yang offline, yang baru offline pertama kali di tahun ini, dan kebanyakan tuh offline, diadainya offline gitu. Nah, kalau aku boleh cerita dikit nih, mostly emang kebanyakan prokernya offline, tapi one of them itu ada proker yang menurutku itu ini jadi pencapaian baru, achievement baru di bidang humas. Mungkin teman-teman udah pada tahu ya, itu proker ngobras. Nah, ini tuh sebenarnya proker ngobras udah terakhir ini kalau aku nggak salah ingat ya Kak, ini tuh di tahun 2020 itu pun online. Iya betul. Nah, di tahun 2020 itu online, dan di tahun lalu itu malah nggak jalan sama sekali. Iya. Dan aku emang dari awal pengennya di tahun ini tuh kita naikin lagi proker ini, jadinya kita nggak ngulang kesalahan yang lama gitu loh. Dan akhirnya kita berhasil. Keren banget ya. Tapi perlu diingat juga nih Kak, proker ngobras ini juga bisa berjalan karena dukungan dan bantuan dari semua pihak yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung Kak. Benar. Kita nggak melibatkan hanya anak humas kok, karena kita juga membutuhkan teman-teman dari divisi lain untuk membantu jalannya proker ngobras ini. Nah, di selain proker ngobras ini, humas itu kan untuk membangun citra ya. Betul. Kita juga punya proker-proker yang fokusnya pada media sosial. Jadi Himaformas dan Inhum itu bisa dijangkau oleh banyak teman-teman di luar sana yang belum tahu apa sih Inhum, apa sih Himaformas itu. Iya, Itu ada prokernya Get Connect sama Jurnal Humas yang fokusnya di TikTok dan Instagram. Nah, itu juga sempat jadi trending topik ya di prodi kita, terutama yang proker Jurnal Humas, karena sudah menembus view sebanyak, ya tebak sendiri teman-teman. Ya, kalian bisa cek di TikTok Himaformas, bisa di stalking karena di situ banyak informasi-informasi yang up to date. Itu guys, sama up to date dan tentang humas. Himaformas. Nah, itu dia. Aku juga jujur nggak percaya ya bisa bergabung di keluarga Himaformas, khususnya juga menjadi wakabit. Karena sebelumnya aku belum ikut di kepengurusan di himpunan, dan tahun ini puji Tuhan diamanahkan sebagai wakabit, dan ya keren lah bisa bertemu sama orang-orang hebat gitu. Aku ada satu pesan yang menarik nih. Jadi kalau teman-teman itu tidak bisa menemukan jawabannya, jadilah jawabannya. Gitu. Mantap banget nih. Ya, aku juga mau, mungkin ini kata-kata terakhir ya sebelum kita demi, sebelum kita berpisah. Cuma ya nggak berpisah-pisah banget ya, karena kita masih satu prodi. Masih satu prodi, betul. Satu prodi, masih sering ketemu kalau misalkan kelas. Mungkin aku mau bilang makasih ke Joshua sebagai partner aku di Humas Himaformas, udah selalu ngebantuin, udah sigap kalau misalkan aku nggak bisa menghadirkan suatu acara atau online, begitupun sebaliknya. Terus udah selalu nge-backup di grup buat anak-anaknya, selalu ngebantu kalau ada proker-proker sehingga berjalan dengan lancar. Terus aku juga mau makasih ke anak-anak Humas Himaformas, khususnya aku sama Joshua ya. Aku mau kita berdua mau bilang terima kasih karena kesetiaan mereka di Humas Himaformas gak berhenti di tengah jalan. Mereka ngejalaninnya sampai akhir, sampai bener-bener kita udah mau demis. Terus kerjanya juga bagus banget. Makasih banget buat semua support kalian Humas Himaformas buat kita. Oke. Ya, aku juga ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman Himaformas
terutama di bidang humas yang sudah mau untuk berdinamika bersama, ngerasain susah bareng-bareng, seneng bareng-bareng gitu. Nah, semoga kedepannya bidang humas ini dapat menjadi bidang yang lebih baik dan selalu on fire. Oke, sekian dari aku dan JJ yang bisa kami sampaikan di kesempatan pada kali ini. Oke. Sampai jumpa, sampai ketemu di Humas Himaformas periode selanjutnya. Bye. Di setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Kenangan bukan lagi mimpi, berbaur menjadi setumpuk rindu. Selamat dan sukses kawan, semoga lebih sukses di tempat yang berbeda dan dengan tantangan yang baru. Hai Modar, Aku Monik. dan aku Haidar, dan kami dari Humas. Pamit undur diri. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Humas Gemas. Nah, Di setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Kenangan bukan lagi mimpi, berbaur menjadi setumpuk rindu. Selamat dan dia nggak tahan dia nggak tahan. Merah Pamit. Nah, apa bedanya udah? Lava yang pusing ini. Satu, dua, tiga. Di setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Kenangan bukan lagi mimpi, berbaur menjadi setumpuk rindu. Selamat dan sukses kawan, semoga lebih sukses di tempat yang berbeda dan dengan tantangan yang baru. Kami dari Modar, Aku Monik. dan aku Haidar, dan kami dari Humas. Pamit undur diri. Bareng. Kompak. Bisa nggak kompak? Kami dari Humas, pamit undur diri. Pamit undur diri. Kami dari Humas, pamit undur diri. Pamit. Gimana sih biar gak ketawa? Nah, yuk. Kamu apa ya, anjir? Ulang namanya, anjir. Lagi. Juga orang tadi tuh ketawa tuh. Ngomong. Nah, yuk. Satu, Tuh. dua, tiga. Di setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Kenangan bukan lagi mimpi, berbaur menjadi setumpuk rindu. Selamat dan sukses kawan, semoga lebih sukses di tempat yang berbeda dan dengan tantangan yang baru. Kami Modar, Aku Monik. dan aku Haidar, dan kami dari Humas. Pamit undur diri. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Sampai jumpa lagi kawan. Gue lupa. Gue yang belum ketawa. Gue lupa. Humas-humasnya lupa. Kebanyakan sih. Lagi, Mon. Him. Sekali. Tuh. Katanya tengah wae cukup dari kamera itu. Hah? Tengah wae itu. Edit aja deh. Yuk. Satu, dua, tiga.